Pertama-tama saya perlu mengatakan nama lengkap saya seperti yang sudah tertulis di situ, LAS Gunawan. Itu kepanjangan dari Leo Agung Sri Gunawan, SCY. Saya dari Kongregasi SCY. Saya tinggal di Roma dan sekarang sedang studi. Jadi kepada kelompok dari Love Praying Family, mohon doa untuk kelancaran studi saya. Saudari-saudari yang terkasih, semoga saya bisa membawakan renungan saya kira-kira 1 jam, kalau bisa kurang. Tema kita pada hari ini, pada malam hari ini, adalah Roh Kudus atau Roh Kuda, yaitu sebuah refleksi, pertarungan, dan pemulihan oleh Roh Kudus. Istilah ini saya kira sudah biasa kita mendengar, yaitu Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal, dan Roh Kuda ini adalah istilah tambahan atau plesetan yang mungkin juga sudah akrab bagi kita. Dan karena itu ini sebuah ironi ketika Roh Kudus Allah yang Maha Luhur disejajarkan dengan Roh Kuda yang adalah binatang. Tetapi inilah kenyataannya bahwa hidup kita itu dihadapkan pada dua realitas yang maha tinggi, yang maha baik, yaitu Roh Kudus, dan hal yang sangat biasa, bahkan derajatnya pun lebih rendah daripada kita manusia, yaitu binatang, kuda. Maka penyejajaran ini sebenarnya sangat tidak cocok atau sangat tidak lazim, tetapi ternyata hidup kita berada di sana. Penghayatan hidup kita itu berada di antara Roh Kudus yang adalah bagian dari Allah Tritunggal dan Roh Kuda yang adalah bagian dari binatang yang sifatnya fana dan akan mati. Jadi kalau di dalam flyer itu sudah ditampilkan gambarannya tentang Roh Kudus dan Roh Kuda dan digambarkan juga sama-sama putih, tetapi sebenarnya putihnya Roh Kudus dan putihnya kuda itu jelas-jelas dua hal yang berbeda. Tetapi menarik bahwa misalnya di dalam flyer itu digambarkan kedua makhluk ini, makhluk ilahi dengan makhluk yang fana ini, eh, kuda lebih besar daripada gambaran seekor burung merpati. Itu juga mengatakan apa pada hidup kita. Mungkin ini adalah sebuah kenyataan bahwa hidup kita juga sering kali memberikan posisi kepada hidup yang seperti kuda daripada seperti burung merpati yang adalah lambang dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi, saya memulai dengan sebuah pernyataan penting dalam permenungan kita, yaitu where we are powerless, the Holy Spirit is powerful. Ini mau mengatakan ketika kita menjadi tidak berdaya dan Roh Kudus menjadi sangat berdaya. Sebenarnya ini adalah ironi dalam hidup kita, yaitu ketika kita merasa powerless, ternyata adalah sebuah kesempatan untuk mengizinkan kekuasaan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Tetapi keadaan powerless ini, ketidakberdayaan, hanyalah sebuah kemungkinan. Mengapa saya mengatakan hanyalah sebuah kemungkinan? Karena ada kemungkinan lain ketika kita menjadi powerless, yaitu kita menjadi putus asa, dan ini sangat bertentangan dengan ketika kita menjadi powerless, lalu kita menaruh harapannya, seperti juga kelompok doa ini yang menempatkan hati kudus Yesus, yang menempatkan kerahiman ilahi sebagai aku segalanya, kerahimannya. Itu artinya mau mengatakan powerless kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjadi powerful. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, ini tidak otomatis. Ketidakberdayaan dalam hidup kita tidak otomatis memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjadi powerful. Karena ada kemungkinan lain bahwa kita justru menjadi powerlessness, menjadi sangat tidak berdaya karena kita tidak memberikan kesempatan kepada Sang Berdaya itu, yaitu Roh Kudus. Jadi, ini juga mengatakan hal yang lain, kalau
pernyataan ini kita balik, where we are powerful, the Holy Spirit is powerless. Ini juga adalah sebuah kemungkinan. Jadi ketika kita hidup menjadi sangat powerful dengan segala keberdayaan kita, entah dari sisi apa, misalnya dari sisi kekayaan, misalnya dari sisi kemampuan, misalnya dari sisi intelektual, misalnya dari sisi skill-skill yang lain, mungkin ini juga bisa membuat justru Roh Kudus menjadi powerless. Mengapa? Karena kita begitu percaya kepada diri kita sendiri dan tidak mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita. Jadi, kita juga perlu hati-hati ketika kita menjadi powerful di dalam hidup kita, karena di sana ada kemungkinan kita justru menempatkan Roh Kudus menjadi powerless. Nah, saya mulai pembicaraan kita dengan tema Roh Kudus atau Roh Kuda dari dasar kitab suci. Yang pertama adalah kejahatan itu dosa warisan. Jadi kalau pada suatu ketika, entah kita sadar, entah kita tidak, kita memihak pada roh kuda yang ada di dalam diri kita, itu karena memang ada sebuah situasi dalam ajaran gereja Katolik yang disebut dengan dosa asal, entah bagaimana, kalau menurut Mazmur 21:5 itu dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sebenarnya kalau dikatakan dosa asal dan dosa warisan itu adalah dua kata yang mau mengatakan atau dua istilah yang mau mengatakan di dalam hidup kita bahwa entah bagaimana setiap orang yang lahir di dunia ini sudah berada di dalam situasi kedosaan. Lingkungan kita mempunyai kecenderungan kedosaan. Masyarakat kita mempunyai kecenderungan kedosaan, negara kita mempunyai kecenderungan kedosaan, dan kita tidak bisa menghindari situasi itu. Jadi saya mengatakan, kalau kita di dalam gereja Katolik dikatakan ada dosa warisan atau dosa asal, mau mengatakan ada situasi yang tak terhindarkan, entah bagaimana situasi hidup kita, lingkungan kita itu mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Ini pendasaran pertama. Lalu pendasaran yang kedua adalah kejahatan bermula dari hati. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Jadi dengan kata lain, kejahatan itu yang ada di dunia, yang ada di masyarakat kita, yang ada di dalam keluarga kita, bahkan yang ada di dalam diri kita sendiri, itu bermula dari hati, bermula dari dalam diri pribadi kita, bermula dari dalam jati diri kita. Dan yang ketiga adalah setiap dosa itu memiliki daya tarik. Nah, ini dikatakan oleh kitab Kejadian bab 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dalam Kejadian bab 3 ayat 6 mau mengatakan, perempuan itu mengambil buah pohon terlarang, itu karena buah pohon terlarang itu menarik hatinya. Jadi kalau seseorang tergoda atau jatuh dalam godaan, ya karena godaan itu menggoda, artinya godaan itu memiliki daya tarik. Santo Thomas Aquinas mengatakan begini, setiap dosa itu menawarkan sebuah keuntungan bagi orang yang jatuh di dalam dosa itu. Jadi dosa yang kita jatuh kepadanya itu bukan serta-merta sesuatu yang begitu saja, tetapi memang di dalamnya ada suatu daya tarik yang membuat kita itu memang menginginkannya. Ada sebuah keuntungan yang ditawarkan kepada kita sehingga kita menginginkannya. Jadi kalau orang jatuh di dalam dosa, ada sesuatu yang terjadi di dalam logika itu bahwa orang tertarik kepada sesuatu dan bahwa orang itu eh, terbius kalau kita mau mengatakan istilah ini
terbius dengan sesuatu yang membuat dirinya itu merasa ingin menikmati apa yang ada di dalam dosa itu. Jadi sekali lagi, setiap dosa itu memiliki daya tarik dan karena itu membuat kita jatuh di dalamnya. Bayangkan kalau dosa itu tidak memiliki daya tarik, saya kira semua orang di dunia ini akan menjadi kudus. Kalau dosa tidak memiliki sebuah daya pikatnya, saya kira semua orang masuk ke surga. Tetapi justru karena dosa itu memiliki daya tarik, kita jatuh ke dalamnya. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita katakan mengapa dosa itu beranak pinak di dalam dunia. Ya karena dosa itu selalu menawarkan daya tarik di dalamnya. Lalu pendasaran ajaran gereja tentang pembicaraan kita pada malam hari ini adalah dari Lumen Gentium bab 13 ayat 1. Saya bacakan secara utuh. Apa yang kita ketahui dari pewahyuan ilahi sesuai dengan pengalaman kita sendiri, sesungguhnya ketika manusia melihat ke dalam hatinya sendiri, ia menemukan dirinya bahwa ia pun cenderung kepada kejahatan, terjerat dalam berbagai kejahatan yang tidak mungkin berasal dari penciptanya yang baik. Karena menolak mengakui Allah sebagai prinsipnya, manusia telah melanggar tatanan yang seharusnya mengarah tujuan akhirnya dan sekaligus mengacaukan seluruh hubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan. Saya mencoba secara singkat mengupas bagian per bagian. Bagian yang pertama dikatakan ketika manusia melihat ke dalam dirinya, ia menemukan dirinya bahwa ia pun cenderung kepada kejahatan. Jadi, setiap kejahatan yang ada di luar itu sebenarnya ada di dalam. Kalau kita mengatakan dunia ini jahat, itu juga mengatakan di dalam hati kita mempunyai potensi untuk berbuat jahat. Karena apa yang terjadi di luar itu juga terjadi karena cetusan dari setiap hati manusia. Maka kuncinya adalah kejahatan yang ada di luar itu juga ada di dalam diri saya. Hanya mungkin satu orang menjadikan kejahatan itu teraktualkan, yang lain mengendalikan diri sehingga kejahatan yang ada di dalam hatinya itu tidak teraktualkan. Kemudian bagian yang kedua, setiap kejahatan tidak pernah berasal dari Allah. Jadi jangan pernah menuduh Allah itu melakukan situasi yang jahat di dalam hidup kita. Setiap kejahatan yang ada di dalam dunia itu adalah tanggung jawab manusia masing-masing. Dan karena dosa itu menarik, maka manusia itu mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan kita percaya tidak hanya kejahatan itu merupakan tindakan manusia, tetapi juga setan ambil bagian. Dalam artian setan membuat setiap godaan menjadi sangat menarik. Tetapi sekali lagi, tanggung jawab untuk mengambil buah terlarang atau tidak, itu adalah tanggung jawab dari Adam dan Hawa. Setan hanya menawarkan, dan Adam serta Hawa itulah yang mengambilnya. Sehingga kita tidak bisa juga mempersalahkan setan, tetapi setan ambil bagian dalam godaan itu. Sekali lagi, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan kita tidak pernah bisa menyalahkan Allah sebagai yang melakukan kejahatan, karena Allah itu selalu baik dan benar adanya. Tetapi iblis mengambil bagian untuk membuat kejahatan itu menarik hati bagi manusia. Tetapi keputusannya selalu ada di dalam diri manusia. Bagian yang ketiga, kalau sebuah kejahatan pada prinsipnya adalah ketika orang menolak mengakui Allah sebagai penciptanya, sebagai prinsip hidupnya. Saya beri contoh yang sangat konkret. Ketika sebuah keluarga di dalam keluarga tidak pernah menempatkan Allah sebagai yang penting, sebagai yang menjadi pusat di dalam hidupnya, keluarga ini rentan untuk mengalami konflik. Keluarga ini rentan
untuk mengalami perpecahan dan bahkan keluarga ini rentan untuk mengalami perceraian. Mengapa? Karena Allah tidak pernah menjadi pusat keluarga itu. Allah tidak pernah mengikat satu hati dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah ikatan yang kuat. Di mana kita mengabaikan Allah, di sana kejahatan akan bertumbuh, berkembang biak. Dan sebaliknya, di mana kita menempatkan Allah sebagai pusat di dalam hidup kita, maka kita mampu mengatasi, bahkan menghancurkan kejahatan di dalam hidup kita. Dan disitulah buah dari Roh Kudus akan kita nikmati. Maka di bagian yang keempat ini sangat jelas kesimpulannya. Ketika kita tidak menempatkan Allah, maka dikatakan sekaligus mengacaukan seluruh hubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan seluruh ciptaan. Betapa dahsyatnya ketika Allah tidak ditempatkan di dalam hidup manusia, dirinya, sesama, bahkan seluruh ciptaan dikacau balau. Karena mengapa? Karena di luar Allah yang ada adalah kekacauan. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kacaulah hidup kita. Dan sebaliknya, semakin kita dekat dengan Allah, semakin tertatalah hidup kita, semakin damailah hidup kita, dan semakin bahagialah hidup kita. Nah, inilah ajaran gereja yang mau memberi pendasaran tentang tema Roh Kudus atau Roh Kuda. Roh Kudus atau Roh Kuda. Roh Kudus itu tentu saja kita mengatakan adalah sumber kebaikan, sumber kesucian, dan sumber pemulihan di dalam hidup kita. Dan sebaliknya, roh kuda itu adalah plesetan dari roh jahat atau simbol dosa dan kejahatan. Kalau ada roh kudus yang adalah roh kebaikan, dan ada roh kuda yang adalah roh kejahatan, dan dua-duanya itu ada di dalam dunia, dan dua-duanya ada di dalam diri manusia, maka mau tidak mau dunia adalah arena pacuan antara Roh Kudus dan Roh Kuda. Dengan kata lain, dunia menjadi sebuah arena pertarungan antara Roh Kudus dan Roh Kuda. Persisnya, kita masing-masing itu menjadi arena percuan atau arena pertarungan antara Roh Kudus dan Roh Kuda. Jadi kita dengan segala keadaan kita, mau tidak mau, kalau kita mau berbuat baik, di sana pula ada godaan untuk ditarik dan untuk tidak melakukan kebaikan itu. Saya beri contoh hal yang sangat kecil tentang hal ini. Kalau kita mau bangun pagi, kita sudah memutuskan untuk bangun. Tapi entah bagaimana ada sebuah kemalasan di sana, dan itu akibatnya kita menjadi tidak bangun segera, dan kita menjadi menunda-nunda. Dan karena itulah kita menjadi tidak langsung bangun dari tempat tidur. Ya karena ada sebuah indikasi di sana bahwa ada sebuah arena pacuan atau arena pertarungan antara Roh Kudus dan Roh Kuda. Kalau mau contoh yang lebih konkret, saya kira saudara-saudara mengalami ketika kita mau berdoa di malam hari. Kita tidak mudah, atau dengan kata lain, ketika kita mau berdoa sebenarnya kita segar-segar saja. Tetapi ketika kita masuk ke dalam doa itu sendiri, kita menjadi entah bagaimana, menjadi mudah ngantuk, atau bahkan kita menjadi ngantuk pada saat kita berdoa. Itu karena roh kuda atau roh jahat itu tidak suka kalau kita dekat dengan Allah. Jadi indikasi-indikasi ini mau menunjukkan memang ada sebuah arena pacuan antara roh kuda dan roh kudus. Ada sebuah pertarungan di dalamnya.
Nah, pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, supaya kita bisa memenangkan pertarungan itu, kita supaya menang dalam pacuan itu, kita perlu menyambut Roh Kudus. Karena bisa jadi kita mengatakan bahwa saya sudah dibaptis dan sudah menerima Roh Kudus, dan kita sudah menerima sakramen Krisma, sakramen untuk diberi kemampuan memberi kesaksian, tetapi belum tentu bahwa Roh Kudus yang kita terima itu berfungsi dengan baik. Maka di sini kita perlu menyambut Roh Kudus. Menyambut Roh Kudus apa artinya? Menyambut Roh Kudus artinya bahwa kita mau memulihkan situasi hidup kita yang dirusak oleh kejahatan, oleh tindakan kita yang memilih kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi, walaupun kita sudah dibaptis, bahkan kita sudah dibaptis pada saat bayi, tetapi belum tentu kita yang sudah menerima Roh Kudus pada peristiwa baptisan itu sungguh-sungguh menghidupi Roh Kudus. Inilah artinya bahwa roh yang sudah kita terima, kita sambut kembali dalam artian kita pulihkan kembali supaya daya Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi sebuah pemulihan yang notabene kita sudah menerima Roh Kudus, itu tidak mungkin tanpa penyambutan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus memang sudah ada di dalam diri kita, tetapi tidak otomatis karena kita tidak menyambutnya. Ini seperti gambarannya adalah ada tamu yang masuk ke dalam rumah kita. Bisa jadi tamu sudah masuk ke dalam rumah kita, tetapi kita tidak menyambutnya, kita tidak menyapanya. Jadi tamu memang sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tetapi belum tentu kita menyambut Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Belum tentu kita menyapa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dalam hidup kita yang sehari-hari. Dan Roh Kudus itu hadir di dalam sakramen-sakramen. Tadi saya sudah mengatakan sakramen baptis, sakramen krisma. Dan kita melanjutkan yang lain adalah sakramen ekaristi. Melalui sakramen ekaristi, Roh Kudus datang. Kedatangannya mengubah roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus, tubuh dan darah Kristus diterima. Tapi kita belum tentu sanggup memberikan tubuh kita demi pelayanan kepada sesama. Kita belum tentu sanggup mengorbankan darah kita demi pengorbanan hidup kepada sesama. Itu artinya setiap kali kita menerima sakramen Ekaristi yang di dalamnya Roh Kudus kita sambut melalui tubuh dan darah, kita ditantang untuk melakukan seperti yang terjadi di dalam Ekaristi, yaitu Kristus mengorbankan dirinya. Kita ditantang untuk mengorbankan diri bagi pasangan kita. Kita ditantang untuk mengorbankan diri bagi orang yang kita layani. Kita ditantang untuk mengorbankan diri bagi orang-orang di sekitar kita. Itu salah satu contoh cara menyambut Roh Kudus di dalam hidup kita. Demikian juga melalui sakramen pengampunan dosa, Roh Kudus datang, kedatangannya menyebabkan dosa-dosa diampuni, dosa peniten diampuni, tapi tidak otomatis peniten mengampuni dosa sesamanya. Kita masih bisa meneruskan pada sakramen yang lain. Tetapi saya mau menggarisbawahi tentang kita sudah diampuni oleh daya Roh Kudus dalam pengampunan dosa. Tetapi belum tentu kita juga melakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang di sini kita tidak menyadari dan di sini kita masih menyimpan sakit hati orang yang pernah menyakiti dalam hidup kita. Jadi, seperti dalam doa Bapa kami sebenarnya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi, kalau kita menerima sakramen pengampunan dosa, kita perlu untuk meneruskan pengampunan ini kepada orang lain. Kehadiran Roh Kudus belum tentu disambut
seperti tamu yang tidak dibukakan pintu. Ini lebih ekstrim lagi. Jadi kalau tadi saya memberi contoh, bisa jadi tamu sudah ada di dalam rumah kita, tetapi kita belum tentu menyapa, menyambut dengan ramah. Nah, kalau itu terjadi, itu pun sudah sesuatu yang perlu kita koreksi dengan sangat serius. Tetapi apalagi kalau tamu itu masih di luar dan kita tidak membukakan pintu. Artinya apa? Setiap sakramen yang kita terima, kita tidak melanjutkan dengan penghayatan dalam hidup sehari-hari. Saya beri contoh yang lain tentang sakramen perkawinan. Jadi kalau kita pasangan suami istri menerima sakramen perkawinan yang pada waktu perkawinan diberkati di hadapan imam, jadi imam dalam hal ini adalah saksi utama dan pertama, tetapi yang saling menerimakan sakramen itu adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Dan di sana mereka saling menjadi tanda dan sarana bagi cinta kasih Allah. Disinilah Roh Kudus diterima karena suami istri yang adalah manusia biasa dijadikan tanda dan sakramen kasih Kristus kepada gerejanya. Dan di situ diteguhkan dalam janji perkawinan, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan kami. Begitu katanya. Tetapi apakah janji yang diucapkan di depan altar dan imam menjadi saksi utama dan pertama dalam perkawinan itu dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah juga cara menyambut Roh Kudus. Ketika pasangan suami istri mampu mewujudkan janji perkawinan itu berarti mereka sedang menyambut Roh Kudus. Tetapi kalau suami dan istri itu melupakan janji perkawinan, disitulah Roh Kuda mulai bekerja. Tiga cara menyambut Roh Kudus. Yang pertama adalah hidup dalam buah Roh Kudus. Jadi buah-buah Roh Kudus, kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas, kalau kita menghidupi roh, maka kita tidak menghidupi keinginan daging. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menghidupi roh, maka kita akan menghidupi keinginan daging. Lalu Santo Paulus meneruskan begini tentang buah Roh Kudus. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan akhirnya penguasaan diri. Saya ingin menggarisbawahi tentang penguasaan diri. Kita sebagai orang beriman tidak mungkin kita mewujudkan apapun hal-hal baik di dalam iman kita kalau kita tidak mampu menguasai diri. Persis kata menguasai diri ini berkaitan dengan dua kecenderungan kita, yaitu di dalam diri kita ada kekuatan baik yang berasal dari roh Allah dan ada kekuatan jahat yang berasal dari kelemahan-kelemahan kita dan termasuk godaan-godaan dari setan. Dan itu melekat di dalam hidup kita. Sampai kapan itu selesai? Sampai kapan pertarungan itu selesai? Sampai kita mati. Baru pada waktu kita mati, pertarungan itu selesai. Baru pada waktu kita mati, pacuan itu selesai. Nah, penguasaan diri berarti adalah kita terus-menerus menyadari bahwa ada kekuatan jahat dalam diri kita, dan karena itu saya, kita mau membiasakan diri dengan kekuatan-kekuatan yang baik. Dan karena itu, untuk semakin memberikan vitamin dan energi pada kekuatan-kekuatan baik, kita perlu mengasah hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat doa, baik pribadi maupun bersama. Jadi, doa pribadi dan bersama itu yang membuat kita menjadi bisa menguasai diri. Saudari-saudara perlu berhati-hati
dengan istilah yang sering kita gunakan antara karya dan doa. Kita sering menggunakan istilah karya dan doa. Itu artinya secara kita tidak sadari, kita menempatkan karya lebih dulu dan doa itu sisanya. Dan ini berbahaya karena ternyata dalam istilah yang kita gunakan karya dan doa, kita lebih menempatkan aktivitas kekuatan kita, baru setelahnya kita meminta kekuatan dari doa, yaitu meminta kekuatan dari Roh Kudus. Kalau kita mau kembali pada istilah awal tentang karya dan doa, Santo Benediktus yang beberapa hari yang lalu kita rayakan, mengatakan ora et labora. Santo Benediktus dengan jelas-jelas mengatakan slogan dalam hidup membiaranya adalah ora berdoalah dan labora bekerjalah. Jadi doa dan karya, bukan karya dan doa. Itu artinya apa? Kalau kita mau memiliki penguasaan diri yang kuat, kita mesti pertama menempatkan ora dulu, doa dulu, baru setelah itu karya. Jadi dalam konteks yang sangat konkret, pada pagi hari kita meminta kekuatan roh Allah, baru setelah itu berkarya. Tidak dibalik kita bekerja seharian, baru setelah itu malam kita berdoa. Itu baik, tetapi hati-hati bahwa kita telah memberikan sisa-sisa energi kita, sehingga mungkin saja doa menjadi tidak konsentrasi, mungkin saja doa menjadi sangat ngantuk, dan mungkin saja doa tidak terjadi. Jadi, ora et labora, berdoalah dan berkaryalah. Yang kedua adalah cara menyambut kurnia Roh Kudus, hidup dalam karunia Roh Kudus. Dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan ada 7 kurnia Roh Kudus, yaitu roh hikmat, roh yang mendasarkan diri pada kebijaksanaan Allah, roh pengertian, roh yang selalu meminta kepada Allah yang memberikan inspirasinya di dalam hidup kita, roh nasihat, yaitu roh yang memberikan kita terang roh kudusnya untuk tetap berjalan di dalam kehendaknya, untuk tetap berjalan di dalam kebaikannya. Karena roh nasihat ini sangat dibutuhkan pada saat kita mengalami godaan, pada saat kita harus mengambil keputusan yang ini atau yang itu. Roh keperkasaan adalah roh yang membuat kita menjadi kuat di dalam godaan. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa godaan orang jatuh di dalam dosa karena memang setiap tindakan kejahatan atau setiap tindakan dosa itu mempunyai daya tariknya, seolah-olah memberi janji. Tetapi sebenarnya janji ini adalah janji palsu. Yang berikutnya adalah roh pengenalan akan Allah. Jadi roh pengenalan akan Allah ini diperlukan khususnya pada saat kita harus berdiscernment. Mana roh yang betul-betul merupakan berasal dari Allah dan mana roh yang sebenarnya itu adalah tipu-tipu di dalam hidup kita. Lalu roh kesalehan yang berkaitan dengan hidup suci dan akhirnya roh takut akan Allah. Nah, bagian yang terakhir ini seringkali dikatakan takut akan Allah itu tidak sama dengan takut kepada anjing, juga tidak sama takut kepada hantu, juga tidak sama takut kepada orang. Karena kalau takut kepada anjing atau kepada hantu atau kepada orang, kita cenderung untuk menghindarinya. Tetapi takut kepada Allah itu berarti kita itu mengagumi Allah. Karena Allah maha besar dan karena kita kagum kepada Allah, maka kita mencintainya, maka kita mendekatinya. Dan istilah takut kepada Allah ini itu sangat tepat dalam ungkapan Jawa yang mengatakan wedi asih. Jadi dalam takut kepada Allah, orang Jawa dengan rumusannya, dengan kebijaksanaannya mengatakan wedi asih, yang artinya wedi itu takut, asih itu mencintai. Jadi sekaligus takut tetapi mencintai. Ini yang membedakan dengan tiga hal yang saya sebut, takut kepada anjing atau takut kepada hantu atau takut kepada orang tertentu itu cenderung menghindari. Tetapi takut kepada Allah itu terbalik. Justru kita
mau mendekatinya. Lalu yang ketiga, cara menyambut Roh Kudus adalah hidup menurut kehendak Allah, yaitu ketaatan total. Kalau kita ingin memulihkan kejahatan, jalan yang paling efektif yaitu hidup menurut kehendak Allah. Mengapa? Kejahatan hadir karena manusia tidak taat terhadap kehendak Allah. Padahal Allah mengendaki semua baik adanya. Santo Paulus mengatakan begini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi Santo Paulus mengatakan kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka di sana ada sebuah dosa dan karakter dosa itu selalu menularkan kepada orang lain. Atau sekurang-kurangnya karakter dosa itu selalu beranak pinak. Kalau kita melakukan dosa A, itu akan dilanjutkan kepada dosa B, itu akan dilanjutkan kepada dosa C. Itulah dosa. Sehingga di sini kalau kita menuruti kehendak Allah, kita mencegah dari anak pinak dosa dan kita mencegah dari dosa yang mempunyai kecenderungan untuk bertular menular kepada yang lain. Nah, ini adalah wujud roh kuda yang merajalela di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah roh kuda liar. Kalau kita ingat kata kuda liar itu dulu beberapa tahun yang lalu ada susu yang sangat populer yang katanya bisa menimbulkan sebuah kekuatan, sebuah energi yang besar. Nah, ini untuk membandingkan bahwa ada roh kuda liar. Apa itu? Yaitu nafsu tanpa batas, keinginan yang tak terkendali. Sebenarnya ini soal kepuasan yang belum terpuaskan dan keinginan untuk dipuaskan seperkasa kuda liar. Tampaknya memang ini adalah cerminan hati manusia bahwa manusia itu cenderung mencari kepuasan yang tanpa batas. Mungkin kita bisa melihat hidup kita, kalau kita punya A, kita ingin punya B. Kalau kita punya B, kita ingin punya C. Kalau kita ingin punya C, kita ingin punya D. Begitu seterusnya. Jadi memang roh kuda liar ini adalah sebuah keinginan yang tak terkendali yang menguasai hidup kita. Padahal semakin dipuaskan, justru nafsu itu semakin tidak puas. Dan semakin liarlah roh kuda liar. Jadi itu ironisnya nafsu. Nafsu dipenuhi yang seolah-olah untuk dipuaskan, tetapi justru semakin tidak terpuaskan. Ya, itu liarnya ada di situ, persisnya. Sehingga kita perlu waspada terhadap roh kuda liar ini. Yang kedua adalah roh kuda catur. Artinya nafsu yang selalu harus dituruti dan moral dilibas. Sebenarnya ini gambarannya seperti kalau kita main catur, itu di sana ada satu item yang bentuknya seperti kuda dan kuda catur namanya. Nah, kalau kita lihat kuda catur itu kan tidak bisa dibendung serangannya ya kalau kita pernah main catur. Jadi bentuknya yang L itu dia bisa melintas dari bahkan menteri pun bisa dilintasi dengan serangannya model L ini. Jadi bidak-bidak lain tidak bisa menghalangi serangan. Dan dalam roh kuda catur, nafsu seorang tidak bisa dihalangi. Jika seseorang sudah bernafsu dengan keinginan tertentu, maka harus diwujudkan. Segala cara ditempuh demi sebuah nafsu. Ada prinsip 3H, halal, haram, hantam. Itu cara kerja dari roh kuda catur. Tetapi juga ada prinsip 9H, hal, haram, hantam, haku, hakmu, haku, hajat habis. Ini semakin liar lagi dari sebuah permainan roh kuda catur. Yang ketiga adalah roh kuda lumping.
Kalau kita pernah melihat kuda lumping, ada sebuah ritme permainan musik yang membuat orang menjadi, karena ritmik permainan musik itu justru menjadi mabuk. Nah, di sini dalam konteks roh kuda liar yang berkaitan dengan roh kuda lumping, ada ritme yang disebut dengan ritme konsumerisme atau ada ritme musik konsumerisme di dalam hidup kita yang merupakan cerminan ada roh kuda lumping di dalam hidup kita. Banyak orang mabuk membeli barang-barang tanpa ukuran. Mereka tidak mengukur uang saku yang dipunyainya, tidak mengukur kebutuhan yang perlu, tidak mengukur dampak bagi badan dan jiwa. Jadi artinya kalau sudah ada ritme musik konsumerisme di dalam diri kita, kita itu maunya membeli, membeli dan membeli. Padahal apa yang dibeli mungkin juga belum dipakai. Tetapi ini kecenderungan dan terutama ini adalah katanya konsumerisme itu adalah kecenderungan orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia itu punya kecenderungan kalau pergi ke luar negeri itu belanja. Sementara para turis Eropa dan Amerika kalau pergi ke luar negeri dia cenderung untuk ber, berjalan dan mencari tempat-tempat historis. Kalau kita bukan itu, tetapi konsumerisme yang lebih tinggi. Itu kata orang Indonesia sendiri. Lalu ada musik ritmik dari kuda lumping yang disebut hedonisme, yaitu yang penting kenikmatan. Kebahagiaan hidup adalah menuruti segala kenikmatan. Ada pemuja kenikmatan dalam arus zaman modern. Kenikmatan itu seperti surga tanpa Tuhan. Artinya apa? Kalau orang merasa bahwa ngapain hidup susah-susah, kan semua bisa dinikmati, misalnya begitu. Lalu orang jatuh pada ritmik dari kuda lumping hedonisme ini. Dan yang terakhir itu ada ritmik musik dari kuda lumping yang bersifat materialisme. Jadi kecenderungan adalah mencari hal-hal yang bersifat duniawi, mengumpulkan barang-barang duniawi. Pokoknya di dunia ini yang penting. Dan ini sudah terjadi dalam konteks di Eropa ini, misalnya di Belanda, orang sudah tidak berpikir tentang kematian. Karena kematian itu tidak ada. Mereka hanya percaya di dunia materi ini, di dunia fana ini, titik. Lalu semuanya selesai seperti kan. Nah, dalam kaitannya untuk memenangkan Roh Kudus melawan Roh Kuda, peran keheningan itu sangat penting. Jadi, keheningan adalah ruang kerja Roh Kudus. Di sini saya mencatat bahwa tidak ada kesucian tanpa keheningan, tidak ada kepekaan batin tanpa keheningan, tidak ada kasih yang tulus tanpa keheningan. Dalam keheningan kita bercermin pada borok-borok kepribadian kita, merasakan gerakan-gerakan roh kuda kita, dan sekaligus merasakan kehadiran Roh Kudus yang mendamaikan. Di dunia sekarang ini, keheningan semakin mahal harganya. Bahkan kalau kita retret pun, kita belum tentu hening walaupun tempatnya sunyi. Karena apa? Sekarang kita memiliki apa yang disebut dengan Android. Dan Android sepertinya kita berada di dalam keheningan di kamar masing-masing dalam retret, tetapi ternyata pikiran kita tidak hening karena kita bisa berjumpa dengan apa saja di dalam Android kita. Dan itu adalah tantangan yang sangat serius di dalam hidup kita, supaya kita menjadi sadar bahwa ada musuh yang begitu dekat dengan kita, yaitu Android kita masing-masing. Jadi, tanpa keheningan tidak ada kesucian, tanpa keheningan tidak ada kepekaan batin, dan tanpa keheningan tidak ada kasih sejati. Maka kita perlu betul-betul masuk ke dalam keheningan kita.
Jadi dalam keheningan kita bisa mendengarkan kehendak Allah, di dalam keheningan kita bisa menyadari dosa kita, dan di dalam keheningan kita bisa menyambut Roh Kudus. Maka keheningan itu adalah senjata pertama dan utama untuk melawan kekuatan dari Roh Kuda yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, setelah keheningan, kita perlu menyangkal keinginan daging. Jadi di dalam keinginan daging itu seringkali disebut sebagai keinginan tak teratur. Mengapa tak teratur? Karena keinginan itu kalau dituruti memang membuat kita menjadi tidak teratur, dan keinginan itu kalau kita dituruti menjadi kacau. Tadi saya sudah mengatakan bahwa yang namanya nafsu semakin dituruti itu semakin tidak terpuaskan dan selalu berkembang kepada nafsu-nafsu yang lain. Dan itulah alasannya mengapa para religius mengucapkan tiga kaul, yaitu kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul keperawanan, ya supaya nafsu-nafsu yang bisa membawa orang kepada kejahatan dan kekacauan, karena memang karakter keinginan daging itu tak teratur, itu membuat orang bisa mengontrol diri dan akhirnya bisa hidup di dalam Roh Kudus. Dan karena itu harus disangkal agar Roh Kudus bisa berkarya. Tadi kita sudah diingatkan oleh Santo Paulus bahwa kalau kita menuruti keinginan roh, maka kita bisa menyingkirkan keinginan daging. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengingini keinginan roh, maka di situ keinginan daging menjadi kuat. Dan karena itulah kita perlu menyangkal keinginan daging supaya keinginan roh itu menjadi lebih kuat di dalam diri kita. Nah, kutipan Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21 itu dikatakan begini: pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kutipan dari Galatia bab 5 ayat 19 ini menunjukkan betapa banyak penampakan atau betapa banyak perwujudan dari keinginan daging yang perlu kita sangkal. Dan kita hanya bisa menyangkal kalau kita bekerja sama, kita hanya bisa menyangkal kalau kita menyambut Roh Kudus. Kita hanya bisa menyangkal kalau kita dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena ternyata Paulus membuat perincian yang begitu rinci dari keinginan-keinginan daging yang notabene adalah keinginan tak teratur. Dan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tentang keinginan daging ditegaskan oleh seorang mistikus Jerman, Meister Eckhart, dengan mengatakan pentingnya penyangkalan diri. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Meister Eckhart. Sesungguhnya jika kamu tidak mulai dengan menyangkal diri sendiri, kamu akan menemui hambatan dan masalah kapanpun. Ini menarik sekali. Jadi, Mr. Eckhart mengatakan kalau tidak pernah menyangkal diri, maka akan menemui persoalan dan hambatan kapanpun juga. Ini menarik sekali. Jadi, sepertinya sepele kita soal menyangkal diri, tetapi Mr. Eckhart sebagai seorang mistikus sudah melihat efeknya. Kalau kita tidak pernah menyangkal diri, maka kita akan mengalami kesulitan. Saya beri contoh, misalnya seorang pelajar yang selalu menuruti kemalasannya dan tidak pernah mengatakan sekalipun untuk mengatakan stop kemalasan dari dalam diri saya dan saya mau belajar. Maka kalau ini tidak pernah terjadi, ya tentu saja dia akan mengalami kesulitan di dalam dirinya sebagai seorang pelajar. Dan masyarakat mengatakan lebih lanjut, seorang harus menyangkal diri dengan meninggalkan diri, karena itu berarti ia meninggalkan segala sesuatu. Barang siapa telah menyangkal kehendaknya dan dirinya sendiri, telah menyangkal segala sesuatu. Ini menarik sekali. Jadi, kalau orang berani, kalau orang mampu menyangkal diri, maka sebenarnya orang telah menyangkal kekuatan besar
yang bisa membuat dirinya itu menjadi terhambat, kekuatan besar yang bisa membuat dirinya itu menjadi terhambat dan mempunyai masalah. Jadi, mengapa dikatakan begitu oleh Mr. Eckhart? Karena ternyata musuhnya itu yang ada di dalam diri kita itu sudah ditaklukkan oleh diri kita sendiri. Persoalan yang sangat serius bagi kita adalah musuh itu ada di dalam diri kita. Itu masalahnya. Jadi musuh bukan di luar, tapi justru musuh ada di dalam diri kita. Kuda liar itu bukan ada di luar, tetapi kuda liar itu ada di dalam diri kita yang sekaligus kita juga memiliki Roh Kudus. Jadi itulah yang membuat pertarungan tidak pernah selesai sampai kita dimakamkan pada waktunya. Nah, saya kembali lagi pada kata kunci yang di awal, bahwa ketidakberdayaan itu pintu masuk kepada Roh Kudus. Sekali lagi, ini adalah sebuah kemungkinan. Kalau kita tidak memilihnya, kalau kita tidak memutuskannya bahwa ketidakberdayaan kita sebagai pintu dari Roh Kudus, ya itu tidak pernah akan terjadi. Karena ada kemungkinan lain ketidakberdayaan kita justru membuat kita menjadi putus asa. Roh Kudus bekerja paling kuat saat kita merasa lemah. Mengapa begitu? Karena kita mengizinkan, karena kita memohon kekuatan yang paling besar di dalam hidup, yaitu Roh Allah itu sendiri. Kalau itu terjadi, maka kelemahan kita, seperti kata Santo Paulus, aku bangga akan kelemahanku. Karena kelemahan menjadi lokus, kelemahan menjadi sebuah kesempatan, kelemahan menjadi sebuah seruan untuk memohon kekuatan yang sangat besar, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Tetapi ini seperti seorang dokter yang mengoperasi pasien yang tak berdaya. Demikian juga Roh Kudus bekerja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kalau kita merasa tidak berdaya, adalah sebuah kesempatan seperti seorang pasien ketika tidak berdaya, lalu dibius oleh perawat, kemudian di situ dokter mengerjakan sesuatu di dalam tubuh si pasien untuk penyembuhannya. Ini gambaran ketika kita merasa tidak berdaya. Tetapi kalau si pasien itu tidak mengizinkan untuk dokternya mengoperasi dia, pasien tidak mengizinkan dalam kelemahannya itu, dalam sakitnya itu untuk dibius, ya tentu saja dokter tidak bisa melakukan apapun dan pasien tetap sakit dan situasinya justru semakin buruk. Dan seruannya berkaitan dengan ketidakberdayaan kita yang menjadi pintu masuk adalah datanglah ya Roh Pencipta. Ketidakberdayaan kita merupakan sebuah kesempatan untuk Roh Kudus menciptakan sesuatu di dalam hidup kita. Sekali lagi, powers for us is powerfulness for the Holy Spirit. Jadi, presentasi saya, permenungan saya cukup sampai di sini. Thank you, gracias vobis ago maximas. Demikian presentasi saya atau permenungan saya kepada kelompok dari Love Praying Family. Saya kembalikan kepada pembawa acara pada Saudari Anita. Silakan.